Ya, salah Ustaz. Ini Mas, tadi saya pengen tahu memulainya, gitu kan? Tadi tentunya dari marbot itu kan, kalau ditakmir bahasa yang jadul itu, apa, itu kan banyak kepala, banyak pemikiran, kemudian banyak pengalaman di kami itu satu dengan yang lainnya saya itu gesek dulu itu. Ini kan memulai sesuatu yang tadi super bid'ah kan, berbeda dengan kebiasaan dari masjid-masjid yang lain, bukan saja dengan itu. Itu awalnya apakah melalui pelatihan dulu, menginstalnya menyamakan frekuensinya itu, marbot itu. Karena kalau itu jalan kemudian marbotnya beda tentunya kan tidak akan jalan kan itu. Nah itu pengawalnya seperti apa? Kemudian apakah marbotnya ini berasal dari pemuda lingkungan, ataukah memang awalnya itu dari beberapa tempat misalnya yang dekatan seperti itu, ataukah pemuda lingkungan saja itu tergerakkan. Kemudian selanjutnya tadi salah satu wasilah untuk memanggil, untuk menarik tadi kan dengan pendekatan to'am, dengan makan kan itu, dan makan itu kami mohon ini dicerahkan saja, Mas, karena pengalaman itu ada juga. Ini yang mazhabnya itu saklek. Infak masjid itu, penggunaan infak masjid itu kan ada yang saklek itu untuk makan itu tabungan gitu, bahkan tidak boleh. Itu persepsinya ataupun itu yang saklek itu masih ya, pokoknya itu untuk bangunan, untuk pengembangan dan sebagainya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di luar itu bagaimana menyikapinya, mengkomunikasikannya itu dengan baik itu nanti dengan jamaah ataupun di internal. Ini mohon pencerahan kami, karena kemungkinan ini ada yang masih bermazhab ini saklek bahwa masuk infak itu kemarin gini, masuk infak itu dan niatnya terus kok gaya makan kan gitu, seolah-olah pemikirannya itu adalah kok remeh tanda kutip kan gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Tadi kan gitu ya. Jadi yang pertama tadi memulainya ya. Jadi kami memang awalnya basicnya dulu penggiat dakwah yang ada di lapangan. Yang kita bikin Muslim United tadi. Terus kemudian masuk ke masjid ini memang sudah rasanya kerangka lulusan dakwah ini sudah memang mindset kita ya. Memang bukan dari kemudian yang belum paham kegiatan dakwah, kami pun dibimbing para ustaz. Jadi mengilmuinya tentang kemasjidan ini ya bahasanya tadi apakah itu berguru atau ini ya memang terjadi seperti itu. Artinya kami bikin konsep masjid ini bukan atas hawa nafsu kita, ini ya. Tapi kami juga belajar dari Joko Karya, belajar dari Ampala, belajar dari Munjalan yang notabene ya memang parameter yang sudah mendahului kami sebelumnya. Kami datang ke Pontianak dengan para ustaz, atau Joko Karya, ke Ampala juga, kemudian kami combine, kami minta arahan juga para ustaz, ini baiknya gimana kita gini. Begitu akhirnya kita masjid itu seperti ini, bicaranya adalah fungsinya dirasakan oleh masyarakat, kehadirannya dan sebagainya. Terus kami kebetulan akhirnya punya bahasa kesamaan pemikiran. Itu memang dari orang-orang inti saja, beberapa saja, tidak semuanya. Jadi pada Rasulullah itu kan punya ulama Rasulullah, ya. Ada ring duanya lagi nanti 10 sahabat yang bicara masuk surga, tapi belum sahabat yang tinggal. Dan semuanya harus sama pemikirannya ini di
awal ya enggak. Itu pun cuma 1-2 orang saja enggak masalah. Bahkan Rasulullah ya dari Rasulullah sendiri ya, dari pemahaman yang sendiri. Tapi nanti kemudian akan punya kesepahaman yang sama kalau kemudian diinstal dengan fikih dakwah. Dakwah itu sebenarnya apa, ini dan sebagainya. Itu sih yang utama. Ya memang perlu ilmu. Dan bisa kita mau bicara keseragaman pemikiran, perbuatan, perasaan maupun peraturan mau disamakan, kecuali yang diilmui dengan yang sama. Sinkronisasi. Dan sinkronisasi itu paling gampang yang kami lakukan ya setiap habis subuh. Bukti keseriusan. Terus pemahaman kita gini aja deh. Yang ngurus masjid sekarang kalau yang panggilannya cuma masalah gaji saja dan tidak melakukan jam 3 sampai jam 6 kriterianya sudah, itu bukanlah pengurus masjid. Ya sudah, karena disepakati komitmen bersama sebenarnya itu satu aturan yang sama, mau yang tua mau yang muda. Kan nggak ada alasan di jam segitu matanya udah berangkat kerja, kan nggak ada alasan. Jam segitu saya tidak bisa ya karena gini ya wes di luar kota. Nah, terus-terusan makan ya berarti jangan orang niat. Orang niat ya wes selesai dipaksakan misalnya. Itu kalau kita punya otoritas. Kebetulan kami kemarin punya otoritas itu. Ya, jadi otoritasnya ya udah kesepakamannya jam sekian sampai jam sekian lakuin ini 5 juz ini dan sebagainya dilakukan bersama-sama. Tapi kalau di masjid yang sudah jalan yang mau melakukan itu sementara takdirnya itu masih kepikiran yang tadi makan saja terus kok aneh-aneh infak dimakan, memang dipahamkannya ya bisa jadi nanti perlu datangkan ustaz untuk belajar pergi ke masjid. Apa sih yang dilakukan Rasulullah itu karena berarti kurang hati. Rasulullah itu juga memelihara siapa? Orang fakir miskin dipelihara malah susu. Mereka emang cuma dikasih dalil. Ya enggak kan? Tapi Rasulullah mencarikan dipersaudarakan dengan siapa nih? Utsman bin Affan yang punya duitnya. Nih sahabat Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan kan gitu. Nah, pernahkah kita kemudian di masjid kita persaudarakan? Nah, jangan ya jadi akhirnya yang ngurus masjid, aku yang ngurus masjid nanti mangan apa? Aku yang ngurus masjid nanti mangannya duit infak toh. Nah, jadi nggak ada yang pengen ngurus masjid ya. Tapi di tempat kami ini kami mencoba memformulasikan marbot itu ada 2 jenis. Ya ini nanti bisa juga jadi solusinya. Misalnya orang-orang yang tadi nggak sepakat untuk infaknya itu dipakai, ya udah. Tapi caranya harus dibikin ada marbot-marbot yang kapasitasnya seperti Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Di kami itu ada Real Marbot Academy yang untuk mencetak CEO dan manajer masjid, yang itu tipikalnya adalah seperti Bilal bin Rabah dan Abu Hurairah. Dan dia yang masjid terus gitu. Melayani jamaah, melayani tamunya Allah. Dan dia merasa pikir kerjaan gitu. Tapi dia dipersaudarakan dengan marbot tipikal yang berbeda. Marbot seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, yang dia ya jam 3 jam 6-nya itu udah di masjid, tapi setelah itu ke pasar ya. Setelah itu cari duitnya, nanti dibawa ke masjid, dia sing Abu Hurairah ya dikasih gitu ya. Bilal bin Rabah ini ya keluarganya dipikir, itu persaudarakan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Dan kita podo-podo saat pengurus, podo-podo saat marbotena, podo-podo di masjid yang sama. Maka kita kemudian peduli yang punya duit, peduli sama yang tidak punya, yang ini gimana? Nah itu yang masalahnya kita. Kalau makan lagi di perkara ini ya, itu kan ya karena tadi kurang memiliki saja. Ya, tadi tugas kita ya memang dakwah ini perlu proses. Tantangan-tantangan itu bukti bahwa Allah siapkan hadiah yang besar. Sebagaimana semakin besar tantangan itu, bahasanya high return high risk. Apa yang mau didapat itu sebuah hal yang besar, mesti harus melewati tantangan dan ujian yang besar. Jadi berbahagia saja kalau dakwah kita lagi ada ujiannya, dakwah kita lagi ada tantangannya, itu pertanda apa? Pertanda Allah siapkan balasannya jauh lebih besar. Atau ada yang kurang jelas yang udah. Kayaknya udah mulai sampai. Dia mau ke Malioboro atau Parangtritis. Habis ini mau ke mana Sar? Coba lihat juga. Masya Allah. Ada lagi? Oh, Mas dulu.
sunnah